Dengan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan hari ini yang berjudul Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang dan tidak dapat diulur. Tidak ada yang dapat menghentikan waktu atau mempercepatnya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan di dunia ini mulai semakin banyak dengan modus-modus kejahatan yang sudah semakin canggih. Tidak sedikit orang yang tertipu karena modus yang digunakan oleh para penjahat. Secara rohani, iblis pun sedang bekerja keras. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Situasi seperti ini tidak dapat dihindari oleh orang Kristen. Tetapi orang Kristen juga tidak boleh lengah akan keadaan yang sekarang ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Pertama, kita harus penuh dengan Roh. Kata penuh bukan berarti penuh secara kuantitas, tetapi dikuasai oleh Roh. Artinya manusia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai atau mengontrol secara total. Dipenuhi Roh Kudus tidak hanya diartikan sudah berbahasa roh, tetapi dalam kehidupannya secara berkesinambungan melakukan kehendak Roh. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus: taat kepada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat-umat dan tua-tua. Ayat 18 dan 19. Mereka diharuskan jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu
kebodohanmu. Taat dalam arti kehendaknya, kehendak Allah yang menguasai kehendak kita. Orang-orang yang taat kepada Roh Kudus pasti tidak memaksakan kehendak pribadinya, melainkan kehendak Roh. Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kehendak manusia pada dasarnya adalah memuaskan kedagingannya, tetapi kehendak Roh menuruti keinginan Bapa di sorga. Orang Kristen harus dapat mengutamakan kehendak Allah. Selanjutnya, taat dalam arti kebenarannya, kebenaran Allah yang harus menguasai pikiran kita. Roma 6 ayat 13, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 12 ayat 3 berkata, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang Kristen harus memiliki pikiran yang dikuasai oleh kebenaran Allah. Yesaya 62 ayat 1, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Dikuasai berarti ada kerinduan, selalu ingin bekerja sehingga kebenaran dan keselamatan menyala seperti suluh di sekeliling kita bagi gerejanya. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Taat juga berarti kasih Allah menguasai emosi kita. Orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus terlihat saat sedang emosi dapat mengontrol dirinya. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan firman-Nya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Selanjutnya, selain taat kepada Roh Kudus, ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang hidup kudus adalah orang yang bisa melihat Allah, membuat kita peka
akan segala sesuatu. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus berani mengikut Yesus. Tidak semua orang yang mengikut Yesus memiliki keberanian. Contohnya Petrus. Kalau kita melihat latar belakang hidupnya, Petrus adalah orang yang pengecut. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi hidupnya, maka Petrus menjadi orang yang pemberani. Orang Kristen harus memiliki mental pemberani. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan sampai hanya dalam saat-saat baik kita mengikut Yesus, tetapi saat dalam penderitaan kita meninggalkan Tuhan dan tidak mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita lagi, atau sebaliknya. Ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menjadikan kita jemaat umat Allah yang setia sampai mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.